Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bakti Yuda Widadika Utama dengan NIM 341120102 dan ada rekan saya Agung Prasetyo dengan 341120134. Kemudian ada Farhan Fadilah 34112011049. Lalu ada Rahmat Caturinto dengan NIM 34112011054. Dan yang terakhir ada Ria Andriadi dengan NIM 341201133. Kami di sini ingin sedikit mempresentasikan tentang aplikasi sistem manajemen restoran. Tujuan kami membuat sistem ini adalah pembuatan dokumen ini kita dapat membuat sebuah aplikasi yang berguna di kalangan umum. Kami membuat aplikasi yang berhubungan dengan manajemen restoran yang bertujuan memudahkan dalam pengelolaan data pesanan secara real time. Mencatat transaksi yang dilakukan oleh pelanggan serta pengolahan dan keuangan. Itu bisa berupa penjualan, bisa berupa pemasukan, atau tambahan dan pengurangan. Sasaran kami itu yang mendengar ini atau audiensnya adalah bisa developers, manajer restoran, mahasiswa, dosen, dan bisa saja juga pengusaha. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Agung Prasetyo. Padanya dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan bab 2 ini. Yang pertama ada video standar pelayanan restoran, yang dimana dalam standar pelayanan kita harus memperhatikan dari awal customer masuk dan duduk di mejanya. Kemudian tanyai dia apa yang ingin dipesan sesuai yang ingin dipesan, kemudian memberi pesanan yang sudah dipesan dengan ramah. Tak lupa untuk memperkenalkan diri, dan jika customer berkenan, lakukan obrolan yang membuat kesan dan kritikan dari customer. Lalu yang kedua ada manajemen bisnis restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi, manajemen bisnis kuliner, mengelola bisnis F&B. Keseharian dalam mengelola usaha pastinya dibutuhkan koordinasi kegiatan operasional, produksi, dan pelayanan pada restoran. Kegiatan tersebut dapat berupa penyelenggaraan promosi, merekrut, dan melatih karyawan, mengelola keuangan, menyusun perkiraan pembelian bahan baku, dan lainnya. Setiap aktivitas tersebut merupakan tantangan dari peluang bagi pengelola. Semua individu pada organisasi diarahkan untuk bekerja sama menuju tujuan besar yang sudah ditetapkan organisasi. Manajemen bisnis restoran dibutuhkan untuk menjadi kerangka kerja dalam menata dan membenahi proses bisnis apa saja yang terkait dengan kegiatan operasional. Yang ketiga ada manajemen SDM, mengelola kinerja rumah makan, kedai kopi, manajemen SDM, mengelola kinerja karyawan, restoran, kafe, pelatihan karyawan, dan training. Melakukan pengenalan karyawan baru untuk melatih knowledge karyawan sehingga soft skill-nya juga ikut terasah. Hal tersebut bisa menjadi salah satu cara mendapatkan karyawan yang terbaik. Tak lupa juga seorang atasan harus mempunyai sifat rendah hati dan memberikan sebuah reward kepada karyawan. Untuk mereka yang berkompetensi dalam melakukan hal yang terbaik dalam mengelola SDM dan kinerja ini harus memperhatikan beberapa tingkat turnover karyawan pada perusahaan. Pelajari penyebab terjadinya sekian banyak pergantian restoran atau kafe, lalu kemudian susun program pelatihan apa saja yang ingin diperlukan karyawan. Susun menjadi modul pelatihan dan lakukan training sesuai kurikulum itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ria.
Selanjutnya yang keempat yaitu Foodies Class SOP proses pembelian bahan baku restoran. Pada proses pembelian bahan baku harus ada kebutuhan menggunakan barang, ada penjadwalan pembelian barang atau buffer, stok atau project supaya tidak ada kekurangan order di dalam lapangan. Selanjutnya, user akan meminta barang ke gudang, maka gudang akan mengecek apakah barang ada atau tidak. Jika barang tersebut tidak ada, maka gudang akan membuat suatu permintaan pembelian yang dinamakan purchase request. Purchasing akan mencarikan supplier yang tentunya tepat untuk dipilih kualitasnya, harga yang murah, dan juga cocok untuk disuplai ke bagian warehouse. Purchasing tidak hanya mencari dari satu supplier saja, tetapi dari beberapa supplier untuk dibandingkan antara kualitas, harga yang murah, dan juga cocok. Selanjutnya, di bab 3 website. Yang pertama, cara mengelola restoran dengan baik. Ada dua area penting yang harus dipertimbangkan oleh pemilik dan manajer restoran. Pertama, mengelola area di bidang detail pemesanan makanan, kebersihan restoran, inventaris, pemasaran, dan kesehatan makanan. Kedua, mengelola kesehatan dan staf restoran. Area ini biasanya lebih sulit. Pemilik restoran perlu berinteraksi dengan staf dan konsumen untuk mengetahui pendapat mereka, merespon permasalahan, dan memastikan staf restoran melakukan tugas sebagaimana tertulis dalam kontrak kerja. Manajer yang handal dapat mengelola tugas sehari-hari restoran dengan baik, namun pemilik restoran tetap harus memeriksa hasil kerjanya secara rutin untuk mencegah munculnya kebiasaan buruk. Informasi baru mengenai harga, bahan makanan, demografi konsumen, dan gangguan di sekitar karena proyek pembangunan bisa memaksa untuk merencanakan kembali business plan. Mungkin diperlukan perubahan harga menu, memperluas basis konsumen, atau mencari pendapatan lain seperti dari bisnis catering atau pemasaran acara. Tugas manajemen teknis akan menjadi lebih mudah bila menggunakan software manajemen seperti CRM, ERP, atau keduanya. Kedua software tersebut bisa digunakan untuk mengelola inventaris, melacak harga bahan makanan, mengelola payroll atau pembayaran gaji, melacak alur kas, dan memperingatkan saat ada menu yang tidak menguntungkan atau kurang laku. Namun bila ingin menghemat uang, kita dapat membuat sendiri daftar tersebut menggunakan spreadsheet. Software CRM bisa mencatat data pelanggan, menyesuaikan pesan marketing, dan menyimpan data preferensi pelanggan seperti tempat duduk dan menu favorit. Kita dapat mencatat informasi ini secara manual, namun software CRM membuat pekerjaan ini jauh lebih mudah karena semuanya diproses secara otomatis. Software CRM juga bisa memberikan petunjuk untuk calon pelanggan yang datang ke event marketing spesial. Harga makanan bisa berubah secara drastis, karena itu kita perlu memperhatikannya. Sistem POS bisa dipakai untuk melacak inventaris dan penjualan. Dengan begitu, kegiatan manajemen sehari-hari menjadi lebih mudah dan pemilik restoran maupun manajer bisa melihat rangkuman penting setiap hari. Kita dapat menghemat biaya, mengidentifikasi hal yang tidak perlu, dan menangkap staf yang mencuri. Di samping itu, sistem POS juga bermanfaat untuk mempercepat pemesanan dan pembayaran. Selanjutnya dilanjutkan oleh Farhan. Baik, 3.2 akan dibacakan oleh saya. Yang pertama adalah pelajari di sini yuk ilmu dasar manajemen restoran. Manajemen restoran merupakan hal terpenting bila Anda ingin membuka bisnis usaha kuliner satu ini. Ilmu manajemen menjadi salah satu disiplin ilmu yang selalu dihadirkan untuk dapat mengatur jalannya bisnis tertentu. Fungsi manajemen restoran dalam mengelola restoran memang bukan hal yang mudah bagi para pemilik usaha tersebut. Dengan adanya manajemen restoran ini memiliki fungsi yang sangat baik dan berperan penting bagi usaha kuliner ini. Fungsi dari manajemen yang dimaksud adalah sebagai pengendali dan pengelola para karyawan. Fungsinya memang untuk mencari karyawan yang benar-benar kompeten di bidangnya, serta memiliki wewenang untuk memutuskan atau memberhentikan karyawan yang bermasalah. Kemudian ada pula fungsinya sebagai persetujuan dan mengelola anggaran di dalam usaha tersebut.
Ini merupakan cara terpenting untuk menjaga restoran tetap stabil dan juga untuk mengetahui anggaran yang sudah masuk dan keluar dalam bisnis tersebut. Kemudian yang 3.3, pentingnya memiliki manajemen operasional yang baik dalam bisnis restoran. Pengertian manajemen operasional secara garis besar, manajemen operasional merupakan suatu bidang manajemen yang berkaitan dengan pengawasan dan juga pengendalian suatu proses produksi. Setelah itu akan dilakukan perencanaan ulang operasi bisnis pada sebuah produksi barang atau maupun jasa. Keberadaan manajemen operasional sangat berkaitan pada berbagai kegiatan yang membuat perusahaan dapat mengubah rangkaian input dasar seperti bahan, energi, kebutuhan pelanggan, keuangan, hingga nantinya menjadi output pada pelanggan. Pengertian manajemen operasional secara garis besar, manajemen operasional adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian suatu proses produksi. Setelah itu akan dilakukan perancangan ulang operasi bisnis dalam produksi barang dan jasa. Keberadaan manajemen operasional erat kaitannya dengan berbagai aktivitas yang memungkinkan perusahaan mengubah serangkaian input dasar seperti material, energi, kebutuhan pelanggan, keuangan, hingga nantinya menjadi output bagi pelanggan. Kemudian 3.4, laporan aplikasi kasir rumah tangga makan berbasis Visual Basic. Kasir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang pemegang kas atau uang, atau orang yang bertugas menerima dan membayar uang. Selain istilah kasir, ada juga istilah kasa. Keduanya mempunyai perbedaan. Kasir adalah orangnya, sedangkan kasa adalah tempatnya. Lalu ada tugas kasir. Yang pertama adalah menjalankan proses penjualan dan pembayaran. Lalu melakukan pencatatan atas semua transaksi. Yang ketiga ada membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk. Yang keempat melakukan proses transaksi pelayanan jual beli serta melakukan pembungkusan. Yang kelima melakukan pengecekan atas jumlah barang pada penerimaan barang. Yang keenam melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada atasan. Lalu yang terakhir melakukan pengecekan atas stok bulanan. Kemudian ada kewajiban khusus kasir. Yang pertama adalah melakukan perhitungan secara teliti agar tidak terjadi selisih antara produk dan uang yang ada dengan laporan yang dibuat. Lalu yang kedua, melakukan pembukaan dengan baik dan benar. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. Yang keempat, terampil dalam melayani konsumen. Yang kelima, jujur dan andal tempat dan jujur. Lalu yang terakhir, keterampilan dalam berkomunikasi. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Rahmat Caturinto. Dipersilahkan. Ya, selanjutnya terdapat manajemen restoran. Manajemen restoran merupakan sebuah skill yang tidak hanya dibutuhkan profesional yang ingin meniti karir di restoran, melainkan juga dibutuhkan pengusaha restoran. Manajemen restoran mirip dengan menjalankan bisnis lainnya. Kita perlu mengurus semua aspek organisasi untuk memastikannya berjalan dengan lancar. Dalam manajemen restoran terdapat beberapa aspek penting yang diperlukan pada manajemen restoran. Di antaranya adalah 1. Strategi bisnis. Dalam bisnis restoran kita perlu menjelaskan mengapa restoran didirikan, apa yang membedakannya, dan apa yang ingin dicapai. Pada dasarnya, strategi adalah peta jalan yang menentukan bagaimana misi bisnis akan tercapai. Hal ini akan memberitahu apa yang harus diprioritaskan dan akan mendorong keputusan yang dibuat. Misi dan strategi akan mempengaruhi semua bagian manajemen restoran karena setiap keputusan yang dibuat pada tingkat tertentu adalah keputusan yang akan mendorong suatu restoran tersebut untuk mencapai misinya. Ya. Selanjutnya adalah mengelola produksi. Mengelola produksi bermuara pada menciptakan pengalaman dan menu yang akan mendatangkan pelanggan dan memungkinkan restoran beroperasi pada tingkat yang menguntungkan. Biaya makanan tidak mungkin seragam di seluruh menu.
Beberapa item akan memiliki biaya dasar yang lebih tinggi, sementara yang lain akan memiliki biaya yang lebih rendah. Pikiran tentang mengelompokkan barang-barang berbiaya tinggi dengan barang-barang berbiaya rendah untuk mengimbanginya. Setiap penyeimbang kenaikan harga dapat berpotensi dengan reaksi balik dari pelanggan yang dapat berupa kepuasan atau kekecewaan. Ketiga, mengelola karyawan. Karyawan adalah bagian penting dari restoran. Pastikan restoran memiliki staf yang tepat dan dari mesin pencuci piring hingga ke koki. Dengan karyawan, bisnis dapat terbantu mencapai kesuksesannya. Saat merekrut, manajemen harus mencari orang yang mungkin memiliki pengaruh positif di restoran dan karyawan dan budaya yang ada. Saat mempublikasikan pekerjaan, jelaskan tentang tugas peran tersebut dan apa yang diharapkan. Hal ini akan mengurangi kebingungan karyawan di nantinya. Selanjutnya ada studi dari e-book. Yang pertama adalah aplikasi back-end manajemen restoran berbasis cloud. Aplikasi back-end manajemen restoran berbasis cloud adalah aplikasi yang membantu user untuk mengatur pesanan mulai dari pesanan yang dilakukan oleh user, baik pelayan maupun pesan antar hingga pesanan makanan yang siap disajikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yuda, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, studi perancangan sistem manajemen restoran dengan aplikasi pemesanan restoran berbasis mobile dalam jaringan lokal. Aplikasi ini akan menjadi kemudahan dalam mengelola data pesanan secara real-time, mencatat transaksi yang diletakkan oleh pelanggan, serta pengolahan data keuangan, bisa itu berupa penjualan, pemasukan, tambahan, dan sebagainya. Program yang digunakan dalam sistem ini itu digunakan dalam bahasa pemrograman basis web. Hal ini tersebut dikarenakan pemrograman basis web mendukung mode server client. Pada sisi server menggunakan PHP, dan observasi tersebut dapat diketahui komponen apa saja yang dibutuhkan dalam membangun sistem terintegrasi yang tidak hanya mampu mencatat aktivitas transaksional, tetapi juga mengolah data pesanan pelanggan sehingga nanti sistem ini diharapkan bisa sesuai dengan kebutuhan yang dirancang, serta mampu meningkatkan kualitas servis dari segi efektivitas dan ketepatan waktu, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepuasan konsumen. Sistem ini juga didesain untuk bisa membuat sebuah restoran akan bisa terbentuk menjadi sebuah restoran yang berbasis web sebagai sistem operasi yang diakses melalui web browser, sedangkan perangkat mobile menggunakan sistem operasi Android dengan versi KitKat untuk mengakses sistem yang ada pada server. Web server dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Sistem akan dijalankan melalui jaringan LAN yang sudah ditentukan pada awalnya. Sistem ini memerlukan access point sebagai media penghubung antara perangkat mobile dengan server. Sistem juga harus diinstal pada komputer yang bertindak sebagai server, kemudian diakses menggunakan dua perangkat mobile oleh pelayan dan koki. Yang kedua adalah HRD recruitment. Ada banyak memang beberapa tugasnya, diantaranya adalah bertanggung jawab dalam membantu dan melaporkan kepada HRD manager dalam bidang hiring atau recruitment. Kemudian menyusun program seleksi, lalu melakukan koordinasi dengan supervisor, kemudian memasang iklan lowongan kerja, dan yang paling terakhir adalah berdasarkan hasil psikotes dan wawancara pertama, penguji akan merekomendasikan kandidat
kepada kepala manajer HRD dan menyepakati jadwal wawancara selanjutnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Agung Prasetyo. Baik, di sini saya akan membacakan bab 5 atau kesimpulannya. Itu untuk kesimpulan yang pertama, yang untuk jurnal adalah kasir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang pemegang kas atau orang yang bertugas menerima dan membayarkan uang, melakukan perhitungan secara teliti agar tidak terjadi selisih antara produk dan uang yang ada dengan laporan yang dibuat. Metode yang dibuat dalam proses pengembangan aplikasi ini adalah software development life cycle dengan model tradisional. Tahapan ini membuat tahapan di mana sistem analisis mengidentifikasi, menganalisa, dan memahami keinginan user terhadap sistem yang akan dibuat. Dalam tahap implementasi kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Dalam tahapan ini mencakup 3 kegiatan sekaligus, yaitu menggunakan sistem, melakukan audit terhadap sistem yang bersangkutan, dan melakukan perawatan terhadap sistem. Perancangan berfungsi untuk menggambarkan suatu aplikasi dengan menggunakan komputer. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua, yang Ibu, dari beberapa jurnal yang dibaca, banyak sekali hal-hal yang menjadikan sebuah restoran tersebut pengelolaannya baik dari segi hal apa saja yang akan digunakan, aplikasi-aplikasi pendukung restoran, serta pentingnya memilih standar restoran tersebut, baik itu dari segi SDM, kinerja karyawan, manajemen restoran, dan banyak lagi. Yang harapannya bisa menjadikan sebuah aplikasi ini sangat berguna untuk mengelola restoran di kedepannya. Lalu untuk kesimpulan yang ketiga, yang video, selanjutnya akan diserahkan kepada Yuda. Oke, terima kasih pada teman-teman saya. Sekian dari kami. Ini adalah beberapa referensinya dari video, dari website, dan dari jurnal. Sekian presentasi yang bisa kelompok kami laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.